Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Oke, kali ini mengenai Rismond ya. Salah satu orang yang menjadi catatan tim kuasa hukum Pak Jokowi. Ya, yang dilaporkan intinya. RS, T, E, dan yang lainnya. Teman-teman juga pasti sudah pada tahu ya. Ada satu video yang memang menurut saya itu Rismond nantang dengan sikap yang terkesan arogan. Bahkan dia bilang akan menguliti JPU Jokowi dan polisi. Nah, memang ini lantang banget diucapkan oleh Rismond di sebuah video ya, ketika tahu bahwa dirinya dilaporkan. Video tersebut menjadi sorotan, mendapatkan respon dari akademisi, salah satunya adalah Pak Simon, kemudian Pak Kanjeng juga berkomentar tentang hal ini ya. Bukan hanya ditujukan kepada Rismond, tapi kepada yang lainnya seperti Roy Suryo Tipa CS. Netizen pun tak tinggal diam, ikut mengomentari Rismond yang memang salah satu orang yang paling semangat mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Oke, kita lihat videonya. Waduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Engkau kiranya gampang nanti memenangkan ini di persidangan? Ya, bakal saya kuliti. JPU, polisi, ahli, bahkan Anda sendiri, saya kuliti. Ya. Kita model logika ini. Ya, bukan main-main ini. Anda boleh model apa? Model jaringan Anda di kepolisian, di Setio Sigit Prabowo, ya, Kapolri yang Anda angkat. Sampai sekarang Prabowo nggak berani ganti dia. Bingung kita. Prabowo Subianto ini nanti demi rakyat. Saya siap mati demi rakyat. Apalagi mengganti Setio pedang berani. Dok jaksa agung, dok menteri-menteri nih. Ya bak. Tinggal ganti gitu, selesai. Ganti pemerintahan, ganti semua menteri. Jaksa agung, Kapolri. Supaya ada new chapter. Ada harapan baru bagi rakyat. Ini masih nongol aja muka-mukanya menteri-menteri Kapolri, Jaksa Agung yang diangkat oleh Jokowi. Yang siapa nih Jokowi ini? Berarti kalau nggak ada intervensi Jokowi nggak menang ya Prabowo Subianto ini. Takut sekali sama Jokowi. Lantang, nantang, arogan. Yang belum tahu ya teman-teman, ternyata skripsi yang dianalisis itu bukan skripsi Pak Jokowi. Apalagi itu ijazah ya. Ijazah yang dianalisis itu kan dari medsos. Karena saya pegang ya keilmiahan. Bung Rismond, sebentar lagi aja kita tunggu di pengadilan ya. Kalau saya sih berpegang ijazah Pak Jokowi itu asli, gitu. Seilmiah apapun ilmu yang kamu pegang, sekolah nangone ujung dunia, sekolah masalah teknologi informatika, sekolah IT ngene luar negeri, ngene Amerika, ngene Alaska Selatan, Alaska bagian utara. Tapi kalau institusi yang menerbitkan menyatakan itu terbitan institusi tersebut, kalau dalam hal ini lebih spesifik UGM, karena Pak Jokowi kuliah di UGM. Kalau pihak UGM sudah menyatakan itu asli, seilmiah apapun ilmumu, nol besar. Saya cukup bermain logika saya aja gitu. Karena video zaman lewat di beranda saya, ya itu mau. Seilmiah apapun ilmu yang kamu pegang, saya tetap pegang ijazah Pak Jokowi asli. Karena pihak UGM sudah menyatakan Pak Jokowi adalah mahasiswanya angkatan 80 dan wisuda 85. Itu. Ini kan Daftar pengumuman calon mahasiswa UGM tahun 1980. Ada nama Joko Widodo. Fakultas Kehutanan atas nama Joko Widodo nomor 14. Oh itu ada. Posnya Pak Ganjar. Ada Pak Jokowi yang mapala Silpagama UGM. Pak Ganjar ini yang upload. Begini kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Rismond dilaporkan
ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Datang ke Metro Habib Jaya Rizik, nggak usah ya? diproses lagi lah. Itu laporan diabaikan aja, bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah yang menyebarluaskan kebencian, enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Rismon dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan Bang Rismon. Kok ekspresinya beda ya Rismon? Ada apakah Bang Rismon? Ya wait and see aja di pengadilan ya Rismon. Apalagi lantang banget tadi ngomong akan menguliti. Pertanggungjawabkan saja nanti. Sekalipun mungkin saja perjuangan Rismon dan kawan-kawan benar, tetapi ingat teman-teman, kalau Anda semua membangun wacana dan narasi dengan diksi-diksi yang penuh dengan pandangan-pandangan yang tidak beretika dan sangat tidak santun dan tidak pantas, maka saya meyakini bahwa perjuangan Anda tidak akan membuahkan hasil yang terbaik di mana Anda memenangkan kontestasi ini, dan karena itu Anda bisa membalik logika yang selama ini benar bahwa Jokowi punya ijazah asli dan Anda bisa membuktikan bahwa Jokowi memalsukan ijazahnya. Tetapi sekali lagi saya juga tidak percaya. Oleh karena apa? Oleh karena bukti-bukti makin deras, sederas air yang mengalir untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak melakukan pembohongan publik. Jokowi adalah orang yang punya pengalaman sebagai mahasiswa di UGM dan ia memenuhi seluruh persyaratan akademik yang dimintakan kepadanya, dan karena itu ia menjadi orang yang punya skripsi asli dan punya ijazah asli. Karena itu apa yang diikhtiarkan oleh Rismon dan kawan-kawan yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis, Anda semua memang bisa dan pantas untuk menguji apakah memang skripsi dan ijazah itu asli. Tetapi ketahuilah teman-teman, cara Anda membangun narasi argumentasi kalau itu penuh dengan cacian dan makian terhadap lawan politik Anda, ini menjadi problem tersendiri, bahwa sebetulnya masalahnya itu bukan pada Jokowi tetapi pada Anda, termasuk Rismon Sianipar. Informasi yang saya temukan bahwa Rismon juga sekarang berpindah pada Prabowo Subianto yang dia olok-olok semaunya dan tanpa ia sadar bahwa sudah putus urat malunya kalau itu terarah pada Jokowi. Dan ketika kali ini kita menempatkan olok-olokan seorang Rismon kepada Presiden Prabowo Subianto, maka sudah putus urat takutnya pada apa yang mungkin saja dilakukan oleh seorang Presiden Prabowo sebagai presiden yang berkuasa hari ini, untuk tidak main-main dengan apa yang dikatakan oleh Rismon dan kawan-kawannya yang kali ini menyerang Prabowo Subianto sebagai presiden yang payah, presiden yang tidak bisa independen, dan karena itu ia presiden yang berada di ketiak seorang Jokowi. Saya katakan teman-teman, dan berulang-ulang kita dengar secara langsung bahwa Presiden Prabowo sudah berulang-ulang katakan, saya bukan boneka Presiden Jokowi, tetapi yang benar adalah konsultasi, yang itu sesuatu yang wajar. Itu dikatakan di pidatonya ya. Pak Prabowo berkonsultasi kepada Pak Jokowi, kemudian kepada Pak SBY, bahkan kepada Bu Megawati. Dari situ kan Pak Prabowo bisa tahu ya langkah terbaik yang dilakukan ke depannya untuk memajukan Indonesia. Ya, kalau saya melihat ya, dari Pak Kanjeng lagi seperti ini, kenapa Jokowi sudah melapor ke polisi? Ya, sampai yang namanya pengacara mereka pun juga gerah, sampai mengatakan kalau bisa nggak usah dicabutlah laporan itu, karena mereka tahu apa sanksinya itu nanti. Sanksi yang terjadi di kelompok ini, orang-orang yang membuat isu pembusukan. Nah, jadi kalau dia datang ke Habib Rizik, itu memang jaringannya. Ya. Jadi seharusnya Pak Habib Rizik ini ngasih advice. Nanti kalau kamu ditahanan, ya kan, harus begini. Kan Habib Rizik juga pernah ditahan ini masalahnya. Iya kan? Iya, betul. Pernah ditahan. Ini orang juga nggak kapok-kapoknya.
Ya. Jadi memang sudah ketakutan. Jadi saya lihat si siapa? Sandipar ya siapa? Rismon Rismon. Sianipar, ya. Sampai itu berpegangan tangan. Oh iya, takut. Takut. Dia belum pernah pengalaman masuk penjara, itu masalahnya. Iya. Belum pengalaman. Ya. Termasuk juga yang lain. Iya. Ya, kalau kita lihat si siapa? Si Egy udah pengalaman. Iya. Begitu dia Roy Suryo udah. sudah. Egy ceritakan, dia ngomong, saya baru masuk 40 hari aja saya nangis bombay di situ. Begitu tidak enaknya di penjara. Iya. Nah, jadi minta perlindungan. Ya, dia pikir Habib Rizik punya gigi, punya power. Di mata kita nggak ada powernya lagi. Pandangan saya, ya sudah nggak apa-apa kok. Dia sowan kemana aja nggak apa-apa. Ada yang komentar gini, Mas Norman. Ini calon narapidana sowan minta advice dari mantan narapidana. jadi itu. Tapi kan ini sebenarnya bukan hanya soal. Ini nyata loh, kalau Habib Rizik masuk penjara berkali-kali nyata. Iya, memang ya. Belum ada kasusnya masih ngegantung masalah cewek. Habib Rizik nih. Ya. Tunggu aja, kita tunggu aja. Bikin ulai kena lagi dia. Jadi tapi kan gini, kalau kita lihat ya, kan kemarin Pak Prabowo pidato di rapat paripurna kabinet, kan menyatakan salah satu poin yang menarik ya, kan Pak Prabowo nyinggung-nyinggung soal kegaduhan ijazah palsu itu, narasi ijazah palsu, kan dia bilang ini ijazah palsu nanti saya merembet ke dia gitu. Memang itu iya. Kan sinyal yang menarik itu. Memang iya. Jadi kan berarti kita tahu Pak Prabowo di sisi siapa gitu kan. Iya. Dalam kaitannya dengan ini. Jadi Pak Prabowo itu mau dipreteli. Cara mempreteli itu adalah hantam dulu Pak Jokowi. Karena dianggap di mata mereka Pak Jokowi masih berpengaruh. Ya. Hantam anaknya. Jadi mereka ini pakai teori pembusukan. Oke. Busukin dulu. Ya kalau Habib bilang itu dibusukin dulu mereka. Apa perbuatan mereka, kegiatan mereka, apa pokok jangan dianggap bagus. Jelek semua. Makanya PK punya jaringan. Ada jaringan podcastnya. Saya tahu podcastnya itu Rifki Harun. Itu podcastnya. Terus Rimol. Saya pantau itu. Abraham Samad gitu ya. Abraham Samad. Terus satu lagi tuh si siapa yang Rocky Gerung. Satu circle ya. Lupa, betul. Itu boleh. Jadi kalau mau mantap kegiatan mereka di podcastnya kita lihat. Ya mereka ke situ aja, larinya ke situ lagi. Apalagi saya Didu itu. Nah sekarang lagi bikin lagi. Saya Didu juga ikut itu di yang pertemuan dengan Rizik Syihab itu datang dia. Memang sekali dua uang di situ. Reunian. Ya kan? Ya. Itu yang saya ini. Jadi nggak apa-apa. Bagi saya, maaf ngomong ya, bagi relawan-relawannya Jokowi itu udah nggak dianggap yang gitu-gituan. Ya kan? Udahlah, kita tahu. Kenapa? Kita dulu berhadapan dengan mereka semua. Berhadapan terutama dengan Habib Rizik. Pak Jokowi ini diam. Tapi kalau digitu pun juga, jangankan Pak Jokowi, relawannya pun juga nangis. Nangis dibuat saya aja. Berkali-kali nangis. Kok Bapak nggak ngelawan. Ya kan? Tapi kali ini, karena kita lihat endingnya ini akan merembet kemana-mana. Pak Jokowi sudah baca itu. Wah ini kalau nggak diselesaikan secara hukum, satu-satunya jalan adalah secara hukum diselesaikannya. Secara hukum. Selama bertahun-tahun dituduh, dihina, bahkan bukan Pak Jokowi saja, tapi ke keluarganya. Makanya Pak Jokowi melapor, dan itu langkah yang tepat menurut saya ya. Dan jangan dicabut Pak Jokowi. Biarkan mereka mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan.